prasangka baik dengan manusia. Kayak Pak Haji bilang tadi, ditipu, alhamdulillah Allah akan ganti dengan lebih baik. Ucapkan hal-hal positif, jangan dibanyakin negatif Pak, nanti ujung-ujung bahaya Pak. Pemicunya nanti timbul dalam diri kita. Mulai hari ini prasangka baik dengan Allah apapun kondisi kita. Dan di RDI itu Bu, kita dibuat sama Pak Haji itu meningkatkan kualitas hidup dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul keyakinan, pasti kabul. Keluar kita dari pintu itu yakin, wah selesai jumpa Pak Haji ini besok pasti kabul. Ya. Adalah doa, betul nggak Pak Kiai? Ya, coba Pak Kiai terangin Pak Kiai. Ayo Pak Kiai, ayo. Ya. Insyaallah barakallah. Jadi diulangin yang memek gede tadi Kak? Ya. Ulangi lagi. Jadi menyikapin dari mimpi Ibu tadi. Saya pernah pengalaman pribadi ya. itu. Nomor HP kamu? Jadi maaf ini. 0813. Beberapa waktu yang lalu berapa tahun yang lalu itu. 4, 3, 5, 4. Jadi ya. istri saya itu mimpi gigi atasnya tuh lepas. Kan kalau bahasa orang Jawa nih, maaf nih ya, ada yang mau meninggal ini. Cerita sama saya. Iya. Jadi itu kenapa ya gini? Itu pertanda ada rezeki besar turun dari langit. Benar. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu adalah doa. 90% otak kita ini akan mencerna. Harus itu aja. Kan Allah mengatakan dalam diskusi, aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Justru pengalaman pribadi itu di saat ada hal buruk yang seperti yang terjadi, dengan kita mengucapkan hal positif itu lebih cepat terkabul Ibu. Itu nggak sampai 3 hari saya bisa kebeli BMW X5. Tepuk tangan dong. Karena ucapnya positif. Saya bilang, Ami itu datang nanti 2 miliar itu bisa kebeli mobil tuh, bilang gitu. Saya hitung-hitung kan 2 miliar dapat juga X5, kebeli 1,9. Jadi apapun yang kita mimpikan, jangan pernah ucapkan hal yang negatif. Nanti kejadian. Melihat apapun itu ya, apapun yang kita pandang. Lihat ayam kawin, mau terkabul. Lihat kucing kawin, mau terkabul. Lihat orang gila kawin, mau terkabul. Ada sampai lagi misalnya anak kita pun Bu, misalnya anak kita bandel atau apa, dia berbuat yang tidak baik lah dipandang apa, ini pertanda anak kau jadi anak yang soleh. Ini pertanda kau akan menjadi anak yang sukses. Saya kemarin anak saya Bu, mobil saya dibanting nama dia pakai obeng. Tahun 2020. Untung asuransi Pak. Jadi dia tarik sama dia kan, cret, itu pintu itu tulis di situ. Mantap, saya bilang nah, pertanda dia bisa beli mobil Alphard baru. Kebeli saya baru inden yang terbaru 2024. Harus kayak gitu Pak. Jadi yang lucunya terkadang kita sebagai orang tua, anak kita ini belum dihisap kok kita marahin sih. Kita yang sudah dihisap marahin yang belum dihisap, kira-kira konsepnya gimana ini? Ada nggak waras dengan otak kita ini? Pak, jangan pernah kalau kita di Arab itu melihat anak itu kelakuan yang nggak, ya hardik, ya kan, nak kau jadi anak yang soleh, ucapkan yang baik Pak, jangan pernah loh, hati-hati Bu. Dan ucapan itu benar-benar jadi doa. Anak saya kemarin narikin apa di atas meja itu ada tempat itu, tariknya mau buka puasa Senin Kamis itu pecah piring. Ini pertanda beli meja baru, saya bilang. Jadi jangan pernah ucapkan yang buruk-buruk walaupun kejadiannya tidak baik. Ya, dan sering kejadian Allah itu melihat kita bagaimana responnya dengan kejadian itu. Kalau kau respon positif 99,9% kabul pasti. Amin, amin, ya, amin. Makanya Pak Haji bilang banyakin ngucap alhamdulillah. Saya lihat kawan-kawan RDAY seperti tadi saya nyikapin, mumpung ingat yang ibu tadi yang punya hutang 300 juta itu terlalu ringan di RDAY. Ringan. Ibu jangan tangisin. Ibu bisa buka di Al-Qur'an. Allah mengatakan silakan kau menangisi, tapi jangan terhanyut dengan tangisan tadi. Kita boleh hanya menangis, hanya mengingat masa lalu dan dosa, tapi jangan terus-terusan. Jangan dikenang. Ingat, masa lalu milik sejarah, masa depan milik Allah, masa kini milik kita. Berubah dari sini. Ibu hadir di RDAY pada hari ini adalah ketetapan dari Allah. Satu frekuensi dengan Allah. Hutang yang terjadi Allah ridho dan Allah meridokan, itu pasti lunas. Dan jangan ditangisi. Jangan Pak, kita malah menangisin itu, tingkat kepercayaan diri kita menurun Bu. Boleh menangisi kalau kita ingat dosa masa lalu, tapi sudah jangan ingat-ingat sudah masa lalu. Belajar dari masa lalu tadi biar masa depan kita jauh lebih baik. Amin. Senyum Pak, kalau bisa sholat itu alhamdulillah dijumpa dengan Allah nih, aku ada hajat kabul. Ada masalah hutang piutang, udah tuntas, kecil masalah ini karena kuasa Allah lebih besar. Dengan tersenyum bahagia. Jangan terhanyut dengan renungan suntuk nanti Pak lama-lama.
Jadi kayak orang punya hutang 300 miliar, ibu tuh tapi hutang 300 juta. Nah, ya. Jadi mulai hari ini ibu, apapun yang ibu lihat negatif, mimpi yang tidak baik Pak, dan jangan terucapkan. Ya, nggak usah. Hati-hati Pak, bener hati-hati. Kalau gigi jatuh, kepikiran nih kayak dia, oh jangan sampai. Jangan. Sampai tersebut, cukup. Sudah bilang itu. Ini Gigi pertanda- atas copot, jangan bicara. Ada apa ya aset gemu hilang? Jangan. Oh, jangan. Gigi copot bilang mau dapat 100 miliar. Jangan bilang gigi copot. Aduh, aset gue mana yang mau copot? Jangan. Karena Kejadian. itu terjadi atas dasar kuasa Allah Pak Haji. Setuju. Ya, itu jadi hal yang negatif pun terjadi dalam hidup kita sudah Allah catat dari 50.000 tahun yang lalu. Ya, kita jumpa hari ini sudah Allah catat waktu kita masih jadi vitamin malahan Bu. Jadi mimpi, dari apa yang hadir dan apa yang kita pandang pada hari itu sudah Allah catat, itu harus terjadi. Tergantung dua frekuensi. Kau pandang secara positif kah atau negatif, dan aku seperti apa yang kau pandang. Jelek pun Pak yang kita pandang itu, ucapkan yang positif, udah pasti selesai, bilang itu. Mulai hari ini jangan meratapi kesedihan, cukup ingat satu kali, move on lebih baik. Ya, terus kejar mimpi kita, jangan cukup belajar dari masa lalu tapi kejar masa depan. Masih ada waktu untuk berubah. Ya, di RDI ini bukan soal hutangnya tapi meningkatkan kualitas hidup Bu. Sekarang saya tambahin nih Bu. Ya. Ibu mendapatkan hasil 10 juta itu sudah berapa lama dari hasil mengharapkan WDI? Udah lebih 1 bulan belum? Belum. Belum 1 bulan. Belum. Ibu nanti kalau sudah 40 hari bisa tercapai, jangan ngomong 10 juta lagi. Berapa Pak? Ditingkatin. Tadi dengan modal berapa nih? Modal 300.000. 300. Dicoba dengan modal 600.000 bisa ditembus 20 juta dong berarti. Amin ya Allah. Nah, kalau mulai besok bisa jam 10 ibu capai 10 juta, kalau dengan modal 600 bisa tercapai seperti itu. Karena kenapa? Ibu sudah yakin itu akan terjadi. Nah, di saat mimpi kita kumpul sudah yakin itu terjadi, ditingkatkan kualitas hidupnya, jangan gitu-gitu aja. Berani gak? Nah, Berani. yakin kan? Berani gak? Yakin? Yakin. Yakin gak? Yakin. Kurang kencang. Yakin gak? Sekali lagi. Yakin gak? Yakin. Dan saya sudah buktiin. 1 bulan yang lalu saya jumpa Pak Haji di sini. Saya bilang Pak Haji, di bulan 3 di awal bulan ku pastikan aku bawa uang 3 miliar ke sini. Malam tadi cair 6,2 saya Pak Haji ya. Nah, Pak, saya sudah ngomong 6,2 miliar. Malam Tepuk tadi. tangan dong. Karena itu yang saya ucapkan. Saya berdiri tempat ibu tuh, masih ada videonya ya, masih ada videonya, ibu buka di YouTube saya itu. Saya datang ke sini dengan pendapatan saya sebelumnya berapa, saya diundang Pak Haji ke sini, saya ngobrol Pak Haji, demi Allah aku sampaikan di ruangan ini dengan saksi semua pada hadir pada hari ini. Demi Allah di bulan 3 awal bulan aku pastikan aku bawa 3 miliar ke sini. Minimal aku bawa pada itu. Nah, ingat kawan-kawan, di saat kita berani mengucapkan lisan itu ada perantara Allah di dalam itu. Ada perantara Tuhan, dan itu salah satu petunjuk doa kita akan dikabulkan. Ingat, nggak semerta-merta loh kita berani ngomong, wah bisa chat, oh nggak semerta-merta Pak, dan itu mahal harganya. Di saat kita yakin dengan apa yang kita ucapkan itu, Allah memberikan keyakinan. Percaya atau tidak, di dalam jantung kita itu ada otaknya, kolbu. Makanya kalau kita berbuat tidak enak tuh kok perasaan nggak enak gitu Bu. Dan keyakinan itu timbul atas dasar kolbu dalam kita mendukung untuk kita mengucapkan lisan itu tadi. Nah, nggak Pak, Bapak bisa berani mengucapkan ini pasti lunas tuh nggak gampang. Maka dari itu kolbu ini akan baik kalau dibanyak isi yang baik-baik. Salah satu mempertebal kolbu yaitu dengan membaca Al-Quran. Iya. Nah, itu sudah dokter pun sepakat mulai hari ini Pak, kita di RDAY lebih bagus dipaksa masuk surga daripada segala masuk neraka. Kalau Bapak bisa menjaga hari itu 12 juz, harusnya alhamdulillah 12 juz. 27. Itu sebelum kenal RDAY, saya bangga bisa ngaji sehari 1 juz. Karena Pak Haji greget nih, didekatin dulu. Tadi ada Bapak cerita, Pak Kiai aku sehari baru 5 juz. Wajar Pak, paksa terus. Gak apa-apa, besok aja Pak, santai. baru Kasih prioritas yang 10 juta dulu, besok pagi. kita kunang-kunang. Lihat HP Al-Quran saya itu ada di atas. tajwid sudah kayak tinggi, Iya. lihat alif nih, paling mau dibaca. Iya. Tapi timbul semangat pasti bisa. Malamnya saya bikin Nescafe, saya makan burger, tembus 7 juz. Boleh. Besok saya beli lagi sate itu kok, karena saya doyan makan. Akhirnya badan saya makin gemuk, ngaji bisa 17 juz. Ayo Pak, barang-barang dipaksain. Nah, ditambah lagi ini bulan baik Ibu. Ingat 10 hari menjelang Idul Fitri akan ada hari namanya Lailatul Qadar.
Saya berharap hidup kita khusus untuk menyambut Lailatul Qadar nanti dimaksimalkan Pak. Jangan Boleh. banyak tidur. Yuk, Boleh. jangan banyak tidur, dimanfaatkan. Bapak Ya, bayangin nanti itu Pak. Jangan tidur. Kalau mau tidur pun habis duha. Dimaksimalkan nanti ibadahnya 10 hari menjelang hari raya Idul Fitri, Ibu dan Bapak. Sedekahnya diekstrimkan. Kalau perlu transfer terus tuh ke RDA itu, dimaksimalkan agar kita mendapat Lailatul Qadar. Amin. Ya. Amin. Amin. Yakin pasti bisa? Pasti kabul. Ibu ditingkatin Ibu. Boleh sedekah. Karena saya lihat Ibu Boleh. ini keyakinan luar biasa Pak. Gitu. Udah. Semangatnya luar biasa. Udah. Kalau Ibu bisa mencapai Ya, 20 tinggal. juta sehari, karena kualitas Ya, Ibu tinggal. itu bukan yang 10 juta kalau saya lihat. Dengan semangatnya tadi tuh Bu ya, dan girohnya Ibu tadi, Ayo. itu malahan bisa mencapai 50 juta satu hari. Amin. Ya Allah. Ya. Amin. 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 Ya benar Bu. Kalau sudah gini Pak, kalau kita menjalankan usaha, dalam 40 hari ada peningkatan di usaha itu, jangan diam di situ. Senin. Jangan kalau diam di nggak situ, Pak. Kenapa? Kita sesungguhnya ada potensi Belum usaha tahu, itu kan akan naik. kabarin. Ditingkatin tuh. Ya. Bisa nambah cabang, outlet. Nah, terus nanti kenapa? Yang bikin cabang diajarin lagi gosok-gosok tadi itu. Iya. Itu gede-gede lama-lama gede. Habis malam ini minyak bulus laku kayaknya saya lihatnya. Besar burung. Oke, jadi itu pesan saya Bu, karena saya lihat orang-orang di RDA kualitasnya bisa ditingkatin semua. Amin. Banyak kok saya lihat yang awal-awalnya pendapatan 10 miliar tembus 15 miliar, kepengen lagi. Pak, memang Islam mengatakan rezeki kita tuh sudah Allah takarkan seperti ini. Ya, di Al-Qur'an kan disampaikan bahwa rezeki kita tuh seperti ini ya. Kalau sudah penuh sudah, tapi Allah tidak pernah melarang kita untuk menambah gelasnya. Ingat itu. Ya. Tidak pernah menambah gelas. Makanya orang ada bikin outlet usaha, ada 1, ada 2, ada 3. Kenapa? Memang rezeki kita kalau dipaksa ya akan tumpah. Seperti Ibu tadi. Dengan Ibu punya potensi 20 juta, sebenarnya Ibu jangan nyaman dengan 10 juta tadi. Contoh kayak saya. Dulu 1 miliar saya nyaman, temu Pak Haji, alhamdulillah tembus juga 15 miliar. Kenapa? Kita harus bisa upgrade diri. Dan ingat, caranya pantaskan dulu diri kita. Yang belum bisa dengan sedekah ekstrim, ibadah ekstrim. Ini sudah enggak sedekah ekstrim Pak Haji, ibadah ekstrim tak mau, tapi minta 20 miliar. Cemana ini Bu? Itu malaikat ketawa lihat kita. Pantaskan diri dulu. Syarat kalau kita mau sukses di dunia, fit dunia wal akhirat, pantaskan diri dengan yang punya dunia dan punya akhirat itu. Contoh hal, Bapak main proyek di pemerintahan, dekat dengan gubernurnya, dan gubernurnya bikin memo, kayaknya gampang enggak proyeknya? Belum tentu juga kan? Nah, banyak aja kenalan. Sekarang Bapak dekat dengan yang punya dunia Pak. Bapak lihat di Arab Saudi itu Pak, tidak ada kerjanya kayak kita. Di Qatar, di Dubai, nggak ada. Yang pergi petang, tunggang langgang, tinggal di sini nggak ada Pak. Mereka kerjanya ngopi, nyantai, apa. Berangkat kita ke Dubai, kita ngobrol dengan tuh orang. Apa sih amalannya? Saya lihat mereka Pak di Mekah, di Madinah. Kalau kita yang sudah pulang umroh nih aja lihat, mereka sambil jualan sambil ngaji, ya kan Bu? Mereka sambil zikir, sholawat, istighfar. Allah katakan di surah Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Kan kuberikan rezeki yang melimpah dari atas langit dan dalam bumi apabila engkau meningkatkan ketakwaan kepadaku. Kenapa? Tugas kita hanya ikhtiar dan meningkat ketakwaan dan yakin kepada Allah bahwa ijabahnya doa-doa kita. Jangan ragu dengan janji Allah. Allah itu tidak bisa hanya satu. Apa? Allah tidak pernah bisa ingkar janji. Pegang itu Pak dari sekarang. Di saat kita mengangkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan itu, Allah itu merasa malu dan segan apabila doa itu tidak dikabulkan. Tapi Allah bilang, pantaskan dulu diri kau. Bukan tak mau kau kasih kau pajero, nanti kau pakai pajero banyak maksiatnya. Kau dikasih motor aja kau nggak pernah ke masjid. Kau kasih uang yang sekarang pendapatan 10 juta aja kau tidak mau sedekah. Kau bermimpi untuk hidup kau nikmat, tapi sholat kau beliah kau kapan, tahajud kau kapan, Al-Quran kau sudah berdebu di rumah. Pantaskan diri dulu, baru kita akan Allah pantaskan kita menjadi orang kaya. Syarat menjadi kaya, pantaskan dulu wajah kita menjadi orang kaya. Apa itu? Kalau Bapak masih naik Grab, bayar apa-apa, duit kembalian masih Bapak minta, itu tak pantas jadi orang kaya. Kalau masih beli sayur nawar di pasar, belum pantas jadi orang kaya. Itu Pak, pantaskan dulu diri kita. Makanya Pak Haji bilang, pantaskan dulu diri kita. Ya, syarat kaya hanya satu, dekat dengan yang memberi kekayaan. Jangan banyak cerita dengan orang Pak. Jangan. Bisa kita punya masa jangan banyak cerita. Cukup cerita sama Allah. Dan jangan larut dengan kesedihan. Sedih itu memang tidak tapi sedih itu hanya boleh satu, mengingat dosa. Tapi setelah kita ingat dosa itu punya giroh semangat, udah tersenyum aja. Sholat tuh bahagia Bu. Wah ini ketemu Allah nih. Alhamdulillah yakin pasti kabul. Disyukurin dulu. Anugerah yang hadir tadi itu syukurin. Hutang yang terjadi dengan kita pada hari ini sudah Allah tentukan itu yang harus terjadi.
Masalah yang terjadi dalam hidup kita itu memang harus terjadi. Kenapa? Kalau permasalahannya hadir pada hari ini dalam hidup kita, tujuannya meningkatkan ketakwaan, bersyukurlah karena itu keberkahan. Bersyukur Pak. Saya kemarin jumpa Pak Aisyah ditodong di luar rumah, ketemu sama ibu-ibu. Bu, sudah berapa lama ini masalah hadir dalam ibu? Hampir 8 bulan Pak Kiai. Apa dampaknya? Alhamdulillah Pak, semenjak punya masalah ini, saya qobliyah ba'diyah tidak pernah tinggal, tahajud tidak tinggal, sholat duha tidak tinggal, sedekah subuh tidak tinggal. Nah, kira-kira masalahnya gimana? Masalah memang belum selesai, tapi setidaknya hati kita sudah tenang. Pak, Allah tidak menyarankan kita untuk mencari solusi tentang permasalahan tadi. Tak akan bisa Pak. Allah hanya minta kau yakin kepadaku, cukup kau dengan ikhtiar. Ngomong nanti sama Allah, ya Allah ya Rabb, bila dengan ikhtiarku saat ini belum juga kau kabulkan doa-doaku dan kau belum ijabah hajat-hajatku, berikanlah aku petunjuk bagaimana cara aku memohon dan berikhtiar agar besok pagi kau jawab doa-doaku. Itu doa sama Allah, namanya rahmat. Ngomong tuh jangan tahun besok, pastikan besok pagi akan tuntas. Kan saya kayak gitu tuh. Yakin Pak, Allah tuh minta hanya kita yakin, tugas kau hanya ikhtiar, hasil cukup aku yang menentukan. Jangan pernah mikirkan solusi untuk menyelesaikan masalah, gak bakal kelar-kelar. Ujungnya Bapak kena stroke nanti. Kita Pak, saya sampaikan ulang, kita laki-laki semua di sini punya potensi untuk diabetes dan hepatitis, benar ya kan Pak? Tapi apa dulu yang memicu? Bukan makanan Pak, bukan makanan. Ini gara-gara makan kari kambing, sate kambing, naik kolesterol. Gara-gara makan sate kambing, bukan, pikiran Bapak yang tidak benar. Sampai hari ini tidak ada hadis dan tafsir menjelaskan Rasulullah beserta sahabat kena kolesterol, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal, aniopolas, tibas, tidak ada. Padahal makannya kari onta, kari kambing, nasi kebuli, semua kolesterol. Kenapa? Be positif to Allah. Prasangka baik dengan manusia. Kayak Pak Haji bilang tadi, ditipu, alhamdulillah Allah akan ganti dengan lebih baik. Ucapkan hal-hal positif. Jangan dibanyakin negatif Pak, nanti ujung-ujung bahaya Pak. Pemicunya nanti timbul dalam diri kita. Mulai hari ini prasangka baik dengan Allah apapun kondisi kita. Dan di RDI itu Bu, kita dibuat sama Pak Haji itu meningkatkan kualitas hidup dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul keyakinan, pasti kubul. Keluar kita dari pintu itu yakin, wah selesai jumpa Pak Haji ini besok pasti kabul. Yakin, pasti kabul ya? Pasti. Masya Allah. Oke Ibu, Yakin. Ya? Yakin? Mulai hari ini pesan saya satu, ditingkatin. Jangan minta 10 juta Bu. Lebih dari itu. Kalau potensi Ibu, saya lihat bisa 50 juta satu hari. Amin ya Allah, amin amin. Iya, kalau saya lihat kepengen ngumrohkan orang tua. Ya, bayangannya. Tapi ingat jangan jadi Tuhan kecil. Sering kejadian RDI seperti ini Pak. Ini kalau tembus 15 miliar pengen sedekah, pengen ini, pengen itu. Jangan jadi Tuhan kecil Pak Haji ya, itu ya. Jangan tersebutkan Pak. Jangan, kayak Bapak aja. Benar jadi Tuhan kecil, kita susah. Udah seakan-akan apa ya? Itu kuasa kita untuk membagi itu. Jangan Pak. Bapak hari ini bisa berbagi itu, Allah yang menggerakkan tangan. Dosa jauh-jauh. Kita Bu bisa berdoa ngangkat gini aja. Itu Allah sudah ridho. Berarti Allah menjadi peran penting. Mungkin pernah dengar salah satu ceramah guru kita, Gus Baha, kita diizinkan untuk bisa sujud aja, itu udah bersyukur. Bukan soal sholatnya loh, sesederhana itu. Kita dikasih hidayah bisa sujud aja di sejadah itu udah bersyukur. Karena kenapa? Di saat tidak ada bahu bersandar masih ada sejadah tempat bersujud. Untuk kita yang bapak-bapak, ayo sholatnya jamaah Pak. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Tidak ada satupun permasalahan di atas muka bumi ini yang tidak bisa diselesaikan dengan sholat. Apapun masalah di atas bumi hanya bisa diselesaikan dengan sholat. Tidak ada selain itu Pak. Sampai minta hujan aja kita harus sholat loh Pak. Mulai hari ini perbaikin sholatnya. Kalau ada yang salah dengan hidup kita ini Bu, pasti ada yang salah mohon kita dengan Allah. Perbaikin dari wudunya, dari sholatnya dan lain-lain. Ditingkatin Ibu ya. Saya yakin Bu tembus Bu. 50 juta satu hari tembus. Amin ya Allah. Tembus Amin. pasti kabul. Yakin Bu ya? Yuk, tepuk tangan buat Ibu. Masya Allah. Pak Haji, monggo. Tulis, udah kayak mana? Ini Pak Haji.